selamat sore. Kagak ada semangatnya. Selamat sore buat kamu semua hari ini yang lagi ngelihat kita semua. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan kita berempat plus satu orang nanti tamu kita sore hari ini. Dan pastinya kalau selesai berbagi ini berarti kita semua diingetin untuk nggak cuma hidup buat kita sendiri, tapi kita hidup untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbagi kehidupan, berbagi kepedulian, dan juga mulai yuk kita sama-sama, kalau misalnya ada teman kita sebelah kiri atau kanan kita, tengah kiri kanan kita yang membutuhkan pertolongan, kita jangan cuma jadi orang yang bisa diam aja, terutama buat Om Chris yang mungkin di kosannya ternyata ada temennya mungkin lagi butuh gula atau butuh garam, ya bantuin dong temennya, jangan mereka cuma sekedar pasti aku buatin aja kopi. Mereka kan butuh gula dan garam, gua buatin kopi, beneran. Nah, coba. Kan garam dunia. Butuhnya garam, tapi dikasih kopi. Gitu. Kalau mereka butuhnya tati tayang gimana? Aku berikan diriku. Aku berikan diriku. Gue jadi micin dunia aja deh, kayaknya mengumamikan seluruh bangsa. Mengumamikan seluruh. Nanti ya, kita buat ya jangan disempurnakan ya, tambahan lagi ya, tambahan terjemahan baru ya. Mengumamikan seluruh dunia kan. Oke. Nah, teman-teman sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang pesan berbagi ini, ada beberapa informasi yang saya mau bagi untuk teman-teman semua pastinya. Jadi kita mau ngajak semua teman-teman untuk yuk sama-sama kita juga mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV, karena Pijar TV selama ini selalu menyiarkan kabar baik untuk bisa didengarkan sampai seluruh pelosok Indonesia. Dan ini nggak bisa dilakukan sendirian, tentunya partisipasi, kepedulian teman-teman untuk menjadi donatur benar diperlukan agar setiap donasi yang teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian berikan ini bisa digunakan sebagai tempat untuk bisa menyebarkan penayangan Pijar TV di satelit-satelit yang bisa menjangkau area-area terpencil Indonesia. Ada rekening yang tertulis di layar, teman-teman bisa lakukan saat ini adalah mentransfer dana untuk menjadi donatur ke BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan pastinya Pijar TV bisa Anda saksikan di Transvision channel 778 dan juga melalui websitenya di www.pijar.tv untuk menyaksikan secara streaming ya. Lalu kalau misalkan kamu mungkin lagi lihat acara ini, lalu juga ternyata, aduh saya juga pengen didoain, ada pertanyaan setelah acaranya selesai, silakan bisa kirimkan setiap permohonan doa atau pertanyaan kamu ke 0813 8700 7055. Dan sudah juga tersedia mesin Pijar TV yang bisa didapatkan di online store-nya, bisa mampir ke Tokopedia, lalu cari Pijar TV di sana, ataupun juga di Shopee. Oke, kita sore hari ini kita mau ngebahas tentang women as influencers, perempuan sebagai influencers. Oleh karena itu, nggak cuma ada Raguel Lewi, halo El. Hai. Jotor banget sih El. Ya habis mau gimana? Lalu juga ada Chris, yang mau dipanggil Chris Suwung sore hari ini. Halo. Yo. Sumpah lu kayak dari stadion bola lu, Mas Chris. Lalu juga ada Pastor Randy Chandra Dinata. Halo Ren. Halo Bang Jo, Ren. Kak Jenny, Raguel, Mas Chris. Karena topiknya adalah women as influencers, pastinya harus ada perempuannya dong ya. Makanya kita hadirkan dari Indonesia Timur, Kak Jenny Karai. Halo Kak Jenny. Selamat sore waktu Pulau Jawa. Oh iya, ada selamat malam 19 ya, udah jam 7. No, jam berapa sekarang? 7.20. Sekarang udah 7.20 ya Kak ya sekarang ya? Iya, udah 7.20 di sini, udah selesai makan malam. Ini Kak Jen, ini hitungannya harus lembur Kak. Bilang sama mereka, ini harus ada biaya lembur Kak, gitu kan. Lewat jam 5. Jam 7 lagi Kak mau jelas. Ditulis, dicatat, nanti saya cut videonya terus saya share lagi. Oke, dan buat teman-teman semua yang lagi saksikan acara ini, kalau misalnya kamu punya pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di komen saat ini juga, dan nanti kita akan bahas setiap pertanyaan-pertanyaannya masuk ya, tentunya yang berhubungan sama tema yang kita bahas pada sore hari ini. Oke, dan teman-teman, kita kenapa sih angkat tema ini? Karena ada banyak respons yang datang dari para perempuan, gitu ya, ada banyak respon datang dari para perempuan yang mereka selalu menanyakan atau mereka selalu punya keluh kesah gini. Kita sebagai perempuan itu memang kita punya cita-cita tinggi, kita pengen banget untuk lakuin banyak hal. Tapi
sepertinya keadaan atau justru sepertinya saya juga kayaknya nggak punya kemampuan untuk bisa melakukan banyak hal gitu loh. Nah, terutama kalau kita dengar kata influencers, ya kata influencer ini kan adalah kata yang baru-baru ini jadi hits banget ya, atau mungkin keramat. Hits banget karena setiap orang yang dikenal di sosial media itu disebutnya adalah influencers gitu ya, atau buzzers gitu kan. Tapi atau yang lagi kurang enak badan juga bisa. Haji. Influenza itu. Sorry. Ya. Randy lucu loh. Randy lucu. Luar biasa. Randy bisa lucu loh sekarang. Beda sekarang. Sorry. Sekarang, aduh. Gaulnya beda ya gaulnya. Aduh, ini gara-gara mau presentasi jam 6 ini kayaknya. Aduh. Bapak-bapak lu caught me off guard barusan. Nah, cuman ada banyak juga artikel yang aku juga sempat baca gitu ya. Ternyata perempuan memang ketika jadi influencer itu nggak gampang. Ada banyak stigma juga dari masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan itu kenapa sih mereka harus bisa menjadi influencers di apalagi dunia maya gitu loh. Apa sih yang mereka bisa? Karena kebanyakan yang mereka tahu influencer wanita itu kerjanya cuma apa coba? Banyakan ya, ini mostly ya. Orang tuh cuma tahunya influencer wanita itu adalah yang ada hubungannya sama beauty gitu, kecantikan, fashion gitu loh. Dan influencers kayaknya mereka sih dunianya cuma di situ doang, nggak ada dunia yang lebih besar lagi gitu untuk wanita. Makanya di sini kita hadirkan Jenny Karai ya. Kita mau gali dulu beliau. Aduh, gali aneh kakak. Gede kali kata-katanya. Kak Jenny, kenalin dulu dong Kak Jenny. Kak Jenny Karai itu sebetulnya domisilinya kita udah kenal tadi di Papua gitu kan, tapi boleh share sama kita dulu kan. Kak Jenny itu saat ini kesibukannya apa kakak gitu kan kayak. Dan oh iya sebelumnya ucapin selamat dulu ya buat Kak Jenny ya, baru lulus S2 Bo. Makasih. Mantap kali. Aduh, makin hormat aku. Aku jadi ini goyang TikTok. Kenapa jadi goyang TikTok? Buat teman-teman ngerti, perempuan itu sangat baik kalau misalnya bisa kuliah sampai S2, kalau bisa S3 lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kalau perempuan yang cerdas, anaknya juga pasti cerdas. Wih. Terima kasih. Siapa tahu setelah ini Kara gue Lewi mau mencarikan sponsor beasiswa S3 untuk saya dengan senang hati. Kalau itu ada Kak Jen. Itu kalau update Instagram, kasih hashtag temennya Pastor Randy, pasti akan dapat beasiswa beneran. Beasiswa dari surga ya. Oke Kak Jen, boleh Kak Jen, silakan Kak. Halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam dari kota Jayapura, Papua. Nama saya Jenny Karai. Sehari-harinya saya adalah papa sosial media influencer. Kenapa dibilang sosial media influencer? Karena saya bukan cuma aktif aja nih di Instagram, tapi saya punya podcast. Teman-teman bisa dengerin di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau Anchor. Namanya Cerita Seru Jenny Karai. Saya punya personal blog, teman-teman bisa join menikmati kata-kata saya yang penuh dengan cakadidi di jennykarai.com. Dan saya juga merupakan fasilitator untuk penerjemahan Alkitab untuk Bahtera, Yayasan Bahteraku. Dan juga saya adalah Commodity Ambassador atau duta komoditas untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Saya baru aja selesai wisuda S2 dengan nilai 3,89, lulus dengan summa cum laude. Puji Tuhan sekali, semua karena berkat Tuhan. Ada yang mau ditanyakan lebih lagi? Silakan cek Instagram saya @jennykarai. Astaga boy. Kali ini beda ya, influencer beda sumber lengkap banget data. Kayak baca CV. Ada loh. Itu di depan ada teleprompternya di depan itu. Ada teleprompter. Masih ada. Ren, 3,89 Ren. Woi. 3,89 Ren. Iya, itu memotivasi banget sih. Luar biasa. Memotivasi untuk cabut dari kuliah. Kak Jen, boleh tanya nggak? Apa sih yang ngebuat Kak Jen pertama kali mulai aktif gitu loh? Itu kan sosmed aktif, Spotify aktif, podcast gitu ya, podcast aktif juga gitu Kak. Apa sih yang pertama kali ngebuat Kakak tuh aktif seperti itu gitu Kak? Kenapa kan orang kebanyakan kan cuma aktif sosmed aja gitu cukup. Tapi ini benar-benar terus gitu loh. Hampir setiap hari selalu posting dan juga podcast juga buat.
ya apa sih yang ngebuat kakak terjun jadi seperti ini dan juga akhirnya menjadi seorang influencer gitu kan? Terjun. Itu tuh kejadiannya beberapa tahun yang lalu ketika saya sedang saya terlagi tidak senang mendongeng. Jadi ceritanya tuh simpel banget karena aku tuh melihat teman-teman di Timur Indonesia yang kalau viral dan followersnya banyak tuh pasti yang berhubungan dengan kamu harus jadi duta of something, kamu harus jadi putri of something, kamu pokoknya harus punya posisi of something, atau tidak tuh harus yang cantik banget, harus yang gimana-gimana banget, atau kalau dancer harus dancer yang goyang-goyang patulan, bokongnya kayak Afrika-Afrika gitu. Sedangkan saya tuh nggak punya semua itu. Jadi akhirnya mikir, kayaknya saya bisa nih jadi orang pertama yang influence-nya lewat tulisan. Karena kebetulan suka banget baca, suka banget nulis. Dari zaman SMP tuh suka banget nulis-nulis diary gitu. Terus kata-katanya tuh banyak dilihat sama teman-teman, terus ini bagus deh, coba dikasih masuk gini. Ya sudah, akhirnya coba untuk masukin. Terus waktu masukin, tahun berapa ya itu? Tahun 2017 atau 2018 mulai masukin. Terus itu udah dari situ mulai berkembang karena banyak yang screenshot, banyak yang suka bagi-bagi dari mulut ke mulut, dari screen WA, status WA ke status WA yang lain dan lain-lain. Jadinya gitu, jadi seperti sekarang. Jadi makin banyak yang tahu, makin banyak yang follow. Terus kalau ditanya kenapa harus aktif di semuanya, simple sih Kak. Dengan berkembangnya zaman juga kita juga harus berkembang loh. Dan saya juga pengen jadi anak Papua yang juga ngambil peran itu di dalam kayak gitu. Karena kalau waktu itu aku putar pertama kali podcast itu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu tuh belum ada podcast yang dibuat sama anak Papua dengan dialek Papua Melayu. Jadi akhirnya punya tools, punya barang, kenapa nggak dipakai? Dan dicobalah. Dan puji Tuhan sekarang tuh listener-nya sudah sampai 25.000 orang. Sadis. Jadi coba-coba berhadiah gitu deh. Kak, kalau apa arti influencers menurut seorang Jenny Karai? Influencers itu bukan tentang apa yang kita punya nih dalam hal harta. Itu juga bukan tentang kecantikan, bukan tentang apa yang ada di outside-nya kita. Tapi influence itu selalu berbicara tentang value yang kita mau ngasih ke orang. Ketika seseorang di dalam Instagram, public figure siapapun, ketika dia punya value tertentu, dan orang lihat itu menarik, itu dia lagi sedang menginfluence orang. Itu yang namanya influencer, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada patokan bahwa influencer itu harus yang punya followernya banyak, dan lain-lain. Karena saya pun bertemu dengan orang-orang yang mungkin mereka punya followers tidak begitu banyak, mereka punya jumlah like tidak begitu banyak, tapi mereka punya buah-buah pemikiran, dan konten yang mereka buat itu berkualitas. Itu sih, jadi semuanya tentang value, tentang nilai. Oke, tapi kenapa kalau misalnya kita punya pemikiran tertentu gitu ya, kenapa hal itu penting banget untuk kita bagiin gitu loh? Kita bagiin ke banyak orang untuk tahu. Karena ada banyak juga yang aku tahu juga ya, orang ketika punya sesuatu dalam pemikirannya mereka gitu ya, dan sebenarnya itu adalah hal yang bagus yang mereka punya pikiran. Tapi mereka lebih memilih untuk, udahlah, aku keep untuk diri aku sendiri aja. Kenapa? Juga apa pentingnya juga untuk kita bisa share itu ke dunia luar gitu. Nah itu bedanya orang yang mau jadi influence dan tidak. Kalau kita mau biarkan dunia ini di-influence sama hal-hal yang seperti itu, maka ya udah kita diam aja, ngeliat aja. Tapi kalau kita mau jadi pelaku, jadi salah satu orang yang berkontribusi di dalamnya, ya kita juga perlu menyuarakannya. Contoh misalnya kalau di Papua nih, kalau macam ada banjir bandang dan lain-lain, sosial media itu adalah salah satu tools yang paling cepat, dan saya juga merasakannya gitu untuk koordinasi teman-teman, untuk manggil teman-teman, untuk ngasih bantuan dari bahkan luar Papua, dan bahkan untuk teman-teman di area lain di daerah Jayapura yang mau ngebantu waktu kejadian itu. Jadi kalau untuk saya sih itu penting sekali. Kalau kita nggak ngambil peran, rugi loh kita. Kayak gitu. Ya, dan di sini juga kan ada, selain KJ ini sebetulnya kayak El, kayak Randy, kayak Peter Chris juga kan dikenal sama orang-orang sebagai influencer juga gitu loh di sosial media kan.
Kalau kalian sendiri, apa menurut kalian arti sebuah influencer, apa arti influencer buat kalian sendiri sih? Tadi Kak Jenny udah kasih pendapatnya. Kalau kalian sendiri bertiga, apa? Saya serahkan kepada Pastor Randy untuk mewakili pendapat kita semua. Randy langsung udah ngomong dia gini. Apa ya? Gue mikir panjang banget. Iya. Aku kasih ini ya, kontribusi ya berupa pendapat gitu ya. Jujur aku pada awalnya nggak pernah kepikiran sih apa menjadi seorang influencer gitu ya. Dan sampai sekarang juga masih bertanya-tanya, emang gue influencer gitu ya? Kalau maksudnya dengan kategori yang gue miliki gitu ya di sosmed, apakah gue termasuk influencer atau enggak gitu. Tapi yang jelas hal pertama sih yang waktu itu gue lakuin adalah ketika gue punya satu kerinduan sih sebenarnya, kayak vision gitu ya. Bagaimana caranya orang bisa mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran dengan cara-cara yang lebih relevan kayak gitu kan, yang bisa ditangkap oleh segmen yang lebih luas kayak gitu kan, dalam hal ini Instagram. Awalnya kayak gitu, tapi sampai sejauh ini gue nggak pernah berpikir ke arah sana sih awalnya ya. Jadi kayak ya mengalir aja gitu, dalam arti mungkin jumlah followers atau mungkin bagaimana reaksi orang itu bukan yang pertama kali gue pikirin sih. Tapi yang pertama kali gue pikirin adalah bagaimana apa yang gue punya, apa yang gue rasain, apa yang gue dapet dari Tuhan, itu gue rindu untuk bagiin ke orang lain kayak gitu. Jadi awalnya dari situ, dan sampai hari ini gue juga nggak tahu itu semua terjadi begitu saja gitu kan. Dan mungkin buat gue pribadi, mungkin kalau mau dibilang influencer lebih segmented ya, influencer rohani ya, influencer Kristen gitu, dalam arti segmennya adalah Kristen. Tapi yang buat gue menarik adalah bahwa posisi yang dimiliki sama Kak Jenny ini sebenarnya punya segmen yang jauh lebih luas daripada mungkin aku pribadi yang mungkin di mata orang lebih ke rohaniwan kayak gitu ya. Kalau Mas Kris kurang lebih mirip-mirip lah ya, Alkitab kan ini segmennya. Kalau L ini udah hybrid nih, udah ada pastornya, juga ada pencipta lagunya. Jadi gue rasa influence-nya juga akan lebih variatif gitu. Dan Kak Jenny ini juga pastinya luas gitu, karena dengan pendengarnya atau followers-nya nggak selalu yang Kristen ya gitu. Mungkin kalau dipresentasiin nggak tahu berapa persen. Cuma yang jelas kalau gue pribadi rasanya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin 70% atau 80% mungkin followers gue Kristen, dan gue jadi segmented banget kan gitu. Nah, dengan orang-orang seperti L, Kak Jenny yang followersnya lebih variatif, gue rasa justru punya peluang yang lebih besar untuk bagaimana nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang mulia dari kekristenan, bahasanya luhur, waduk kali Jatiluhur, itu bisa dibagikan kepada jumlah yang lebih besar, kepada orang-orang yang lebih banyak. Kayak gitu sih. Kalau lu sendiri gimana ya? Tadi kan lu dengar apa Jenny bilang tentang artis seperti dia, lalu juga buat Randy juga tadi bilang, oke, kalau gue sendiri sih itu gue cuma ngeluarin apa yang ada dalam hati gue, apa yang Tuhan taruh. Kalau lu sendiri gimana? Sejujurnya sampai detik ini gue nggak pernah merasa seperti gue tuh influencer sih. Tapi memang ada beberapa hal yang di kepala gue, yang di hati gue, yang bikin gue dongkol, yang kesel gitu. Ya gue cuma lontarin dengan bahasa yang orang bisa mengerti, bahasa yang objektif, yang sopan, tapi relatable sama mereka. Akan jadilah hashtag ngegas tapi sayang itu. Dan ngegas tapi sayang nggak selalu bicara soal rohani. Kadang dia ada hal spirituality-nya, dia ada hal pastoralnya juga, tapi ada sisi relationship-nya juga. Dan relationship justru yang paling kuat di situ sejauh itu. Terus ada soal building life juga. Pokoknya soal tentang kehidupan sih. Karena sebenarnya apa ya? Gue sebenarnya bukan juga karena pengen followers banyak sih. Actually gue bodo amat sih. Cuma gara-gara gini loh. Gue melihat teman-teman yang umur lebih muda ini dari gue, ya gue juga muda, tapi
mereka lebih muda lagi. Mereka, I had a problem. Gue ada masalah dengan cara mereka hidup. Dan cara mereka hidup bukannya gimana-gimana ya. Semua orang punya cara hidup sendiri. Tetapi kalau misalnya kamu memilih sesuatu dan kamu nggak bertanggung jawab, dan kamu nyalain orang, dan kamu jadi nyalain Tuhan dan sebagainya, oh I had problem with that. Berarti kamu tuh nggak bisa tanggung jawab sama hidupmu sendiri gitu. Kalau kasarnya awalnya nih poin saya kan gini kan, kalau misalnya lu misalnya nakal, misalnya lu harus tahu nakal itu ada konsekuensinya. Itu aja sebenarnya sih. Titik poinnya cuma itu, titik berangkat berpikir ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak terima konsekuensinya dan kamu nggak mau punya masa depan seperti itu, then do good dari sekarang. Lakukan hal yang benar, nggak cuma hal yang kamu rasa enak aja. Kalau misalnya hal rasa enak ya soto babat juga enak, tapi ujungnya kolesterolmu tinggi maksudnya kan mas. Ya poinnya tuh begitu maksudnya, bahwa nggak semua yang enak perlu kita turutin, tapi kadang kita perlu milih bahwa dari sesuatu yang enak kita perlu lebih memilih sesuatu yang menurut kita yang benar. Tentu itu bisa diperdebatin lagi sih, tapi berbekal dari itulah, dan karena gue juga kesel mungkin ya, karena temperamennya kadang walaupun, jadi saya compassion sama orang, gue mengasihi orang, tapi kalau orang agak terlalu bebal gitu ya, agak kesel juga sih. Nah, itu kekesalan itu dikeluarkan. Jadilah seperti itu. Dan akhirnya orang kok dengar, gue juga bingung kenapa. Heran mereka mau dimaki, mau dimarah-marahin gitu. Jen? Oh, apa-apa. Terus, El? Ya. Tapi setelah ngeliat sekarang ya mungkin beginilah cara Tuhan bekerja, dan akhirnya sekarang Tuhan izinkan gue untuk bisa sampai di sini, punya suara, nggak cuma orang yang Kristen doang, yang nyembah pohon juga ada gitu, yang nyembah kloset American Standard juga ada, yang nyembah Keset Welcome juga ada, dan I love it. Gue menyukai bahwa yang nyembah pohon ini ada, karena mereka lucu ya maksudnya, dan kadang gue suka ngelihat yang teman-teman pakai kerudung, ngelihat nge-repost. I'm happy karena gue percaya bahwa pesan yang gue pegang ini yang berdasarkan dari firman Tuhan ini tidak eksklusif untuk anak-anak Kristen doang nih. Walaupun ini memang berasal dari Yesus Kristus dan nggak semua orang setuju bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, which is saya setuju. Cuma pesannya dia as a human being pun bisa inspiring untuk orang yang nyembah pohon sekalipun. So titik berangkatnya dari situ. Nah, makanya itu yang bikin pesan saya mungkin terkesan nggak tahu, ada beberapa gereja yang bilang saya sekuler. Padahal sebenarnya enggak. Cuma gue pinter membahasakan aja. Tapi orang-orang yang pelajarin ngerti bahwa oke, this is very spiritual. Iya. So, ya itu bagi saya influencing means adding value. Itu. Okay. Influencing itu mirip sama leadership. Kenapa? Karena saya percaya ada ini leadership guru yang gue percaya ada namanya John Maxwell ya. Itu gue selalu nganggap John Maxwell itu kayak kakek spiritual gue ya. Jadi dia bilang selalu ngomong gini, leadership is always about influence. Kemampuan mempengaruhi seseorang. Jadi gimana cara pengaruhi orang? Dengan cara menambahkan nilai. So itu yang gue lakukan. I adding value lewat apa yang gue tahu, lewat apa yang gue jalanin. Belum tentu mereka dengar juga, belum tentu mereka mau ngikutin juga, tapi at least gue bilang, oke, I've done this, gue sudah lakukan ini, and this works. Jadi kalau kalian mau ngikutin, silakan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, mati aja. No, I'm just kidding. Ya gitu lah kira-kira lah. Itu sih, itu. Ya setuju banget sih. Cuman kalau kita ngomongin tentang influencers, tadi kan ada, kalau lu gatel gitu ngeliat ada suatu hal ketidakbenaran gitu dari orang lain, dan lu coba pengen ungkapkan gitu ya, dengan tulisan-tulisan lu dan juga konten-konten yang lu buat. Nah sekarang gue mau nanya lagi sebelum ke Dr. Chris, gue nanya sama Kak Jenny lagi, kalau boleh, sama teman-teman juga yang lain, kalau semua kasih pendapat, apakah kalau misalkan orang tuh banyak poin pikirnya gini, influencers sama dengan jumlah follower yang banyak. Setuju nggak kalian sih? Mungkin Kak Jenny bisa kasih pendapat soal itu coba. Apakah enggak kita harus selalu punya followers yang banyak? Itu pertanyaannya. Enggak. I don't think so. Karena kalau untuk aku ya, yang belajar tentang algoritma dan lain-lain, aku percaya banget bahwa jumlah followers itu it doesn't mean kamu influencer. Karena aku ketemu banyak orang yang influencernya banyak, followernya banyak,
Tapi yang mereka bagikan itu lama-lama bikin orang jenuh. Kalau ngisinya kritik doang, ngisinya monoton doang, lama-lama mati loh. Orang juga ogah banget, malas banget kayak gitu. Dan kalau influencer itu sama dengan jumlah follower. Nanti yang pertanyaan selanjutnya yang aku tanyakan adalah, emangnya mau seberapa banyak follower baru kita jadi influencer? Iya. Kalau memang follower itu adalah sebuah standar legalitas dan lain-lain. Aku juga waktu pertama kali disebut influencer itu bukan aku yang sebut, orang lain yang sebut. Karena mereka ngelihat lama-kelamaan kok kakak ini dia punya postingan makin lama makin banyak tersebar, makin banyak orang tahu dan lain-lain. Terus akhirnya mereka nih yang ngecap nih, oh kakaknya ada influencer, oh kakaknya ada motivator. Padahal yang kita lakukan itu adalah hal yang biasa aja, yang rutinitas yang tiap hari dilakukan. Posting, mau saya influencer dan tidak, saya pasti posting tiap hari lah. Karena memang itu kesukaan saya gitu. Itu cara saya untuk mengaplikasikan ilmu. Karena kan S1 ku kan ilmu komunikasi tuh di bagian corporate public relations. Jadi otomatis saya sedang menjalin hubungan dengan dunia luar gitu, dan mereka mau terjalin hubungan dengan aku, dan jadilah sama-sama kita menjalin relasi seperti itu. Jadi kalau dibilang itu siapa yang tuh? Itu tuh. Jadi kalau ini kakak Chris makan donat dulu sana. Jadi kalau dibilang itu followers banyak tuh berarti dia tuh sama dengan influencer, ya I don't think so. Karena saya tuh ketemu kok banyak yang punya followers banyak tapi orangnya gitu lah, kayak gitu. Nggak punya pengaruh sama sekali ya. Iya, waktu ketemu gitu biasa aja, malah lebih banyak, pokoknya nggak ada yang bisa dicontohin gitu loh. Jadi ya sudahlah, tapi ya siapa gua mau ngejudge orang, ya itu urusan hidupnya dia, itu ininya dia, yang penting saya di jalannya saya melakukan apa yang saya mau dan saya sedang menjalin relasi dengan mereka seperti itu. Jadi ntar ya, jadi kajian jadi ada dua ini loh, ada dua hal. Yang pertama pertanyaan adalah, apakah kalau misalkan seorang influencer itu berarti kalau misalnya followernya banyak? Dan dari kajian juga ngomong, follower banyak itu belum tentu dia adalah seorang influencer. Iya. Belum tentu semua isinya adalah isi-isi yang benar-benar bermutu, ya kan sih? Iya, karena nggak semuanya berbobot dalam tanda kutip. Tolong digarisbawahi dan di bold seperti itu. Menurut lu gimana? Karena banyak orang ngomongan gitu kan ya. Followernya banyak influencer. Tadi kan Kak Jenny juga tadi cerita kan, gue kemana-mana cerita, kakak ini influencer. Orang karena lihat, follower gue banyak, jadi gue disebut influencer. Apakah semua, menurut lu sendiri gimana pandangan lu? Apakah semua orang yang punya follower banyak dia adalah influencers? Gue setuju sih. Gue setuju sama Kak Jenny. Kenapa? Karena gue menemukan banyak juga yang followernya gede, itu bukan karena dia punya pengaruh. Iya, kebetulan mukanya cakep aja gitu misalnya, maaf ya. Iya, betul. Nggak ada suara. Cakep daripada kita gitu. Nggak ada suara, nggak ada apa. Cuma foto bikini. Bukan gue gini, terserah orang mau sekali lagi, terserah orang mau ngapain ya. Cuma gue tidak melihat ada pengaruh yang berfaedah aja gitu. Jadi pengaruhnya paling cuma bikin pikiran kotor doang sebenarnya sih. Terus ada tapi beberapa orang cewek misalnya yang influence, memang dia influencer yang kayak nge-gym gitu. Itu bagus. At least ada sesuatu yang dia keluarin gitu. Ada cowok yang nge-gym gitu. Tapi bagi saya kalau dia cuma foto-foto, cuma muncul doang, saya rasa itu bukan punya influence. Dia hanya terkenal yes, tapi apakah dia punya pengaruh ya tergantung. Bagi gue tuh standar pengaruh atau enggak tuh simple. Apakah pada waktu dia ngomong atau dia mengeluarkan sesuatu, orang itu menghargai suaranya dia, atau orang itu bisa terinspirasi dari apa yang dia suarakan. Dan jujur jarang banget yang kayak gitu. Nggak semua. Dengan segala hormat ya, gue punya banyak teman-teman kalau udah gede, cuma ya mereka ya gitu aja. Cuma followersnya mereka bukan buat influence, follower mereka cuma buat ya gitulah. Belum termasuk yang beli ya, yang beli followers. Ya ada yang beli followers juga, ada yang di Indomaret kalau nggak salah itu jual. Ya bagi gue sih tetap
pengaruh itu tetap sesuatu yang suara yang kita punya itu sesuatu yang sangat penting. Kalau misalnya punya muka cakep bagus, which is good, membantu lebih di-follow banyak orang, cuma nggak stop sampai di situ. Kenapa? Karena gue nemuin juga banyak orang-orang cakep, ya. 3-4 tahun lalu gue liatin Instagramnya cakep banget. Cakep ya dia. Tapi lama-lama pas gue liatin engagement itu turun drastis. Kenapa? Ya simply karena orang bosen aja. Orang mau lihat muka sampai lama apa sih? Mau dia cowok mau cewek sama aja maksudnya. Jadi bagi gue kayak segala sesuatu yang terlihat itu akan membosankan, tapi segala sesuatu yang lahir dari dalam itu akan selalu menginspirasi. Bagi gue gitu. Dan nggak bisa dibawa orang. Cuma memang mikir itu susah. Ngejudge itu gampang. Maksudnya banyak orang lebih suka hal-hal seperti itu simple karena mikir itu susah. Mereka nggak semua suka terinspirasi. Beberapa mereka cuma ngeliat cuma buat hal-hal cuma buat senang-senang doang. Makanya bangsa kita banyak yang nggak maju. Ya gitu sih. Banyak yang... Om Kris, kasih pendapat dong Om Kris. Om Kris, monggo. Aku lagi puasa sosial media. Kenapa lu puasa sosial media? Kenapa? Jadi kan nggak perlu ngomong kan, saya lagi puasa sosial media. Ya kenapa? Share lah. Aku share apaan? Kasih berapa tadi? Kita tadi udah ngobrolin tentang gimana seorang influencer itu bisa memberikan value tadi kan, apa sebagai influencer. Lalu juga tadi kita juga ngobrol soal jumlah. Apakah semua orang yang punya follower banyak itu adalah seorang influencer? Gitu. Aku pikir ngomongin donat, maaf ya. Jadi Oke ya. Aku tak ngomong serius ya. Jadi semua itu udah anak-anak serius semua tadi. Kak Jen serius, Raguel Lewi serius, semua serius. Pastor Randy malah ngelawak. Itu aku jadi heran. Biasanya dia balik loh dunia ini. Iya. Jauh suara muka. Kebalik-balik gitu kan. Oke. Jadi begini teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Aku dituduh influencer itu oleh Pijar TV. Gitu. Difitnah influencer itu Pijar TV. Sama Mas, aku juga ya, Mas. Dan saksinya masih ada, Kak Jenny ini saksinya masih ada. Acara pertama dengan Pijar TV, IGTV, sama Kak Jenny ini. Aku nanya sama Ayuli saat itu, kenapa saya kakak kan udah influencer, followernya banyak loh. Itu fitnah dari mana pula gitu kan, tanpa data-data yang jelas itu kan. Fitnah emang enakan ya? Iya. Enggak juga. itu ini apa difitnah tapi sedap. Iya, itu kalau itu untung ketemu Kak Jen, kalau sama Ipan Kabul. Itu kalau ketemu yang lain tuh mungkin aduh apaan ini ya gitu kan. Untuk ketemu dengan pribadi yang luar biasa itu cukup menghiburkan lah ya, walaupun ada pertikaian tumbler di sana, tapi oke lah itu kita bisa bahas di lain kesempatan gitu kan. Tapi begini, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau tadi dikatakan adding value, let's say atau adding informasi gitu kan. Itu aku setuju dengan apa yang dikatakan L juga tadi. Keluar daripada kedongkolan ataupun keresahan pribadi gitu kan. Ini bocah kok kayak gini, nggak bisa dikasih tahu gitu kan. Dan kemudian ya akhirnya ya dituliskan seperti Kak Jen tadi kan, dia menuliskan gitu kan. Karena pada dasarnya suka nulis, ya udahlah nulis aja, ditulis gitu kan. Kok dilalah, di like orang, kemudian di reshare kayak gitu. Tapi aku percaya sih bagi orang-orang yang memang di awalnya tidak goalnya itu tidak jadi influencers tuh. Goalnya aku ingin mempunyai sekian ribu followers dalam waktu sekian. Itu pasti tidak akan pernah merasa capek. Meskipun satu postingan dia ini kok nggak di like ya gitu kan. Enggak, karena ini yang aku keluarin gitu kan. Ini pendapat gue dan kalau pakai bahasanya El bodo amat lo mau suka atau enggak gitu kan. Itu seperti itu gitu. Itu menarik. Dan lagi gini, yes, followers tidak menentukan. Aku lihat di perjanjian lama dan perjanjian baru, kita ngomongin women's influence gitu kan, women in influence gitu kan. Ini menarik karena apa? Dari ibu rumah tangga sampai pelacur, mereka punya suara. Dari pembantu sampai queen, mereka punya suara. Jadi tidak peduli apa jumlah followersnya, pengikutnya berapa, nggak peduli. Bayangkan seorang gadis muda, seorang tawanan ya, katakanlah dia tawanan karena kan diambil dari
negaranya berada di Aram gitu kan, di rumahnya Naaman, dan kemudian dia tahu dia punya sesuatu, dia punya value kan, dia punya sesuatu, dia percaya bahwa Nabi Tuhan bisa menolong Naaman ini, juragan gua ini. Dia memberanikan diri ngomong sama nyonyanya, aku dengar bahwa kalau tuanku menghadap Nabi yang di Samaria, maka tentu Tuhan akan menyembuhkan dia. Bayangkan, dia punya keberanian ngomong, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tidak ngomong, bisa jadi, mungkin, cobalah, mungkin bisa gitu kan. Tapi dia berkata bahwa Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Itu sebuah keyakinan. Kalau tadi El katakan itu kan, gue yakin dengan apa yang aku tulis. Kak Jen juga bilang, aku yakin ini yang aku tulis, aku meyakini, karena nggak meyakini nggak akan ditulis juga. Begitu juga dengan Pastor Randy ketika dia tulisan-tulisannya itu yang keren-keren itu kan, yang terakhir-terakhir itu kan ngomongin soal wanita itu kan keren-keren semua gitu kan, bikin jatuh hati semua orang. Sayang dia udah berumah tangga, dan punya anak 2 gitu kan. Itu menarik gitu. Jadi nggak peduli dengan jumlah followers seorang ibu seorang pembantu, dia bisa mempengaruhi juragannya, dan juragannya itu mau berendam di Kali Ciliwung gitu kan. Bayangkan tuh Kali Ciliwung lah yang kotor gitu, saat itu Sungai Yordan, orang dia bilang emang nggak ada sungai yang lain, kenapa gue harus di sungai ini. Itu yang terjadi itu kan. Terus ada lagi ibu-ibu di Bet Abel Maaka ngomong sama Yoab, emang nggak ada laki-laki di kota itu ketika kota itu dikepung dan Yoab pengen cari Bikri. Ya kan, seorang kemudian, hey Yoab, apa urusanmu? Kenapa kamu mau menghancurkan kota? Ibu-ibu ngomong ke dia gitu, ngomong ke panglima Israel yang gagah perkasa gitu kan, tanpa ada rasa takut. Sehingga seorang ibu ini menyelamatkan seluruh kota dari kehancuran. Jadi aku pikir memang bukan jumlah followers, tapi ada keyakinan apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi orang lain. Apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi dirinya. Paling tidak bermanfaat bagi keluarganya. Bayangkan Abigail, istrinya Daud, ketika dia mempengaruhi suaminya supaya kasih gitu, supaya jangan macam-macam gitu. Itu kan karena dia influence si Abigail, perempuan Sunem gitu kan, yang dia bicara kepada suaminya sehingga memberikan kos-kosan kepada Elia pada masa itu gitu kan, Elisa atau Elia, aku lupa gitu kan, lagi itu kan, itu the powers of kata-kata gitu kan, bagaimana dia mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya, apa yang dia percayai, sehingga dengan tujuan orang lain akan melakukannya. Itu influence. Ya, gue ini aku cukup terinspirasi ya sama tadi apa kata-katanya tadi Om Chris tadi ya. Ada banyak contoh di Alkitab yang mereka bukan karena statusnya, malah tadi ada seorang budak gitu loh, seorang bawahan bisa ngomong ke majikan untuk nurutin supaya dan majikannya ngelakuin gitu loh apa yang di-advise, apa yang dinasihatin sama bawahannya gitu loh, untuk dia nyeburin dirinya di sungai gitu supaya dia bisa sembuh gitu, dan dia lakuin. Itu buat aku sih iya bener ya, kita seringkali mengkotakkan diri kita sendiri akhirnya ngebuat ya gua apa sih, aku tuh bisa apa sih, ngelakuin apa sih, aku bisa jadi influencer, kayaknya gini aja juga udah cukup, mana mungkin ada orang mau denger. Tapi ternyata cukup ngelakuin aja apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, dan kita buka suara kita, itu juga udah bisa jadi influence. Nah, cuman problemnya mungkin gini, kita nih seringkali temuin ya, contohnya misalkan kalau kita karena ngomong tadi, Randy udah sempat ngomong bahwa segmentasi dia di gereja, segmentasi dia adalah rohani gitu kan. Sekarang ini ada banyak orang, kalau misalnya kita ngomong tentang komunitas gereja, ada banyak gembala, ada banyak pendeta gitu ya, seringkali ngecap sosial media kan masih dianggapnya hal-hal negatif. Apalagi orang yang aktif di sosial media gitu loh. Ini orang aktif banget di sosial media, lalu pemikirannya adalah hal-hal negatif. Hal-hal yang, dan semua yang berhubungan dengan media pasti capnya adalah hal seperti itu. Nah, Randy ini kan, bro kan jadi pastor gitu di gereja gitu. Nah, lu juga aktif juga sebagai influencer juga sosial media gitu kan. Nah, gimana lu menyikapi pemikiran-pemikiran seperti ini gitu loh, bro? Kayaknya pemikiran seperti ini udah cukup apa ya, cukup old school gitu ya, boleh dikatakan. Tinggalan zaman.
ketinggalan zaman karena ya bersyukur salah satunya dengan adanya COVID ini kan ada blessing in disguise gitu, terutama dalam hal bagaimana kekristenan memandang dunia digital, sosial media gitu, yang dulunya selalu dipandang negatif, dipandangnya sebagai musuh, sebagai alat iblis untuk meracuni anak-anak Tuhan. Beracuni Itu. keimanan. Loh. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini justru Tuhan lagi coba untuk merekonstruksi. Aduh, bahasa gue kok jadi berat-berat badan. Yang berusaha supaya orang tuh berpikir Kak, aku tiba-tiba lapar, Kak. Kata-katanya buat aku tiba-tiba lapar. Pengen Udah donat. makan, Kak? Abis ini soalnya mau presentasi, jadi aura-auranya udah kebawa gitu loh. Nah, jadi kita diajak berpikir ulang bahwa sosial media itu seperti layaknya pisau gitu loh. Ya, kita pasti tahu lah analogi ini. Tergantung siapa yang menggunakan. Apakah mau dipakai untuk menusuk orang, membunuh orang, atau untuk masak gitu kan, menghasilkan hal yang baik gitu. Nah, itu jadi buat gereja harusnya berpikir ulang sih. Dan puji Tuhan dengan adanya pandemi ini justru gue pribadi merasa makin disupport juga sama gereja, ya sama teman-teman yang sama keadaan membuat kita jadi seperti itu gitu. Aku pribadi sih satu hal mungkin yang bisa aku remind ya ke teman-teman, kadang ketika orang melihat influencer rohani, influencer Kristen gitu ya, dengan memes mungkin, dengan video, dengan TikTok kayak Mas Kris gitu kan, itu membuat orang berpikir enak juga ya jadi terkenal seperti ini gitu. Justru yang aku paling takutkan adalah ketika kita lebih mendahulukan popularitas, mendahulukan viral, sesuatu yang viral lebih daripada nilai. Ya nggak sih? Karena kalau untuk sekedar punya followers yang banyak, ya bisa jadi dengan tadi yang El bilang juga karena faktor tadi penampilan dan sebagainya, tapi juga bisa dengan keviralan yang dibuat kayak gitu loh. Jadi justru gue harus mengingatkan teman-teman juga, hati-hati loh, jangan sampai apa yang menjadi motivasi kita saat kita bersuara di sosial media itu udah bukan murni lagi karena kalau pakai bahasanya El tadi ada keresahan dalam hati, ya kan? Mas Kris punya kerinduan orang-orang jadi suka baca Alkitab. Kak Jenny juga mungkin salah satu mungkin yang aku tangkap tapi Kak Jenny belum ngomong adalah bagaimana budaya Papua, budaya daerah dari mana Kak Jenny berasal itu bisa dikenali, bahkan bisa orang jadi tahu gitu loh. Bagaimana ternyata Papua itu indah, Papua itu punya nilai-nilai yang keren kayak gitu kan. Jadi kita tuh punya sesuatu yang kita mau bagi lebih daripada sekedar gue pengen bikin sesuatu yang meledak, gue pengen bikin sesuatu yang viral kayak gitu. Karena yang seperti itu gue rasa nggak akan bertahan lama sih gitu. Dan pada akhirnya influence itu juga bicara tentang bukan sekedar pengaruh gitu kan. Karena pengaruh kan ada dua, satu positif, satu negatif. Buat apa jadi influencer tapi hasilnya negatif kayak gitu kan. Jadi pastinya harus adding value, pastinya harus berasal dari hati yang murni. Kalau bicara tentang kita sebagai anak-anak Tuhan ya di dunia sosmed, kita harus jaga juga hati kita, jangan sampai cuma ikut-ikutan, jangan sampai cuma nyari popularitas. Mungkin itu, Bang Jo. Ya, oke. Di menit-menit terakhir, Randy mau permisi. Thank you, Mr. Randy. Oke. Aku ke Kak Jenny dulu ya. Om Randy, thank you. Mr. Randy. Sukses buat sama-sama Bang Jo. Aku pamit ya semua. Ya. Sip, PK, sukses, Tuhan berkati. Semangat. Thank you. Oke, thank you. Kak Jenny, kalau dilihat di sosial media ya, banyak tuh kalau kita tadi sempat bahas juga sih di sebelum kita mulai tadi. Perempuan tuh banyaknya adanya kalau misalkan di sosmed ya aku lihat ya, kalau misalkan kita ngeliat khusus kebanyakan perempuan tuh banyaknya sebagai orang yang
fashion gitu ya, ngomongin tentang fashion di sosial medianya, atau ngomongin tentang kecantikan gitu. Kebanyakan tuh situ. Tapi sebenarnya Kak, kalau boleh, apakah cuma memang dunia cuma perempuan tuh cuma boleh jadi influencer di arah situ aja gitu Kak? Atau dia sebenarnya bisa hal-hal lain yang bisa dia bagikan atau dia bisa ceritakan sebenarnya sosial media Kak? Sebagai influencer ya Kak ya ini ya? Sebenarnya banyak sih Kak, tapi memang yang paling famous, yang paling terkenal banyak itu kebanyakan yang beauty. Makanya orang tuh jadinya kepikir tuh kalau perempuan itu yang berhubungan dengan beauty blogger, beauty influencer, beauty of something, beautiful, beauty. Padahal kan nggak semua perempuan punya spesifikasi di situ. Kalau aku pribadi ya kalau ngomong beauty aku nggak bisa gitu loh. Karena iya aku tahu skincare yang cocok dan lain-lain, tapi itu bukan passion saya untuk mengedukasi bahwa kamu harus pakai skincare ini. Kalau mau tidur pakai ini biar tidak jerawatan atau biar tidak bopeng-bopeng. Nah, passionku bukan di situ. Passionku lebih banyak ke knowledge, karena buat aku kalau ngomong tentang fisik, ngomong tentang cantik, aku juara pertama dari belakang. Tapi kalau ngomong tentang knowledge intelligent, ya aku juara satu dari depan. Kayak gitu sih. Kayak mungkin karena itu Kak, banyak yang famous-famousnya tuh yang beauty, akhirnya orang pikirnya tuh kalau perempuan tuh pasti yang beauty aja. Iya, terus kita nih anak-anak lapangan yang suka turun ke kampung, bantu penerjemahan Alkitab, yang suka turun ke masyarakat, bantu masyarakat. Itu nggak begitu dilihat sebagai sesuatu yang menjual kalau saya bilang. Nah, ini di tengah dunia di mana yang menjual dan tidak, buat aku sih lebih tetap itu, lebih kepada lu mau judge gue gimana terserah, hidup saya bukan cuma di sosial media. Itu sih Kak. Iya sih. Aku setuju sih Kak. Aku setuju. Cuman gue kepikiran gini Kak. Kan perempuan nih ya, perempuan itu kan sama laki-laki tuh punya cara berpikir yang berbeda sebetulnya kan Kak. Cara berpikir yang berbeda. Ada banyak banget sebenarnya yang perempuan yang nggak kepikiran sama laki-laki gitu. Ada perempuan apa yang dipikirkan oleh perempuan itu nggak kepikiran sama laki-laki gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Jenny sendiri gitu loh, kalau misalnya adalah seorang perempuan, dia punya follower banyak dan dia juga as influencer juga gitu Kak. Sebetulnya apa sih yang sebenarnya bisa di-share, apa aja bisa dibagiin gitu loh. Yang sebenarnya ada banyak orang nggak kepikiran, terutama laki-laki itu nggak kepikiran untuk nge-share itu. Kalau aku sih bisa kasih saran tentang body image, bagaimana orang menerima diri apa adanya. Karena kan kebanyakan media juga ngomongnya ya yang putih itu yang paling cantik. Hello, lu bicara yang putih yang paling cantik, kalau di timur Indonesia semuanya coklat gitu. Kalau kalau iklan-iklan sampo kebanyakan kan semuanya iklannya rambutnya lurus kan. Bayangkan kalau di timur Indonesia rambutnya ikal, baru saya sisir gini nggak bisa turun. Nah, itu hal-hal sederhana gitu loh, di mana sebenarnya masih banyak space-space yang bisa di-influence oleh banyak orang. Ya, bukan cuma wanita aja, pria juga bisa. Terus contoh fatherhood, kita butuh banget loh fatherhood di Indonesia. Banyak anak-anak broken home, anak-anak dari generasi-generasi yang itu gampang kawin, terus gampang cerai. Itu bingung saya. Itu kita juga bisa masuk di situ. Jadi sebenarnya banyak ide, Kak. Banyak sekali orang-orang yang mungkin saya nggak tahu ya kenapa ya. Saya nggak tahu kenapa mereka nggak mikir sampai situ, tapi sebenarnya masih banyak space yang bisa dikerjakan bareng gitu loh. Bisa banyak space yang masih kosong gitu loh. Dan banyak orang yang harus ngomong tentang hal itu. Itu sih Kak, ada fatherhood, ada tentang citra diri. Kita ngomong Tuhan itu mencintai kamu apa adanya. Orang zaman sekarang nggak percaya. Aku nggak percaya Tuhan. Aku gini. Itu susah banget untuk ngomong ke anak muda kayak gitu, dan itulah dibutuhkan juga orang-orang yang memang punya pengaruh ngomong tentang hal itu, bukan cuma sekali dua kali tapi berkali-kali dalam kalau saya bilang dalam tema media konten yang berbeda-beda, tapi ngomongnya tetap satu tema yang sama. Banyak Kak, banyak banget beneran. Kalau ngomong tentang traveling, jangan ke tempat-tempat yang udah biasa. Pergilah ke tempat-tempat yang untouchable. Banyak sekali sudah yang di sini. Yang angker itu yang angker. Oh, angker. Untouchable. Uji nyali. El, tadi lu kayak dengar gitu. Pendapatnya Kak Jenny El tadi El. Lu punya pendapat gimana ya? Karena ada banyak banget ini. Tadi gue tanya gitu karena ada banyak pemikiran perempuan yang kita juga nggak ngerti, tapi juga sebenarnya itu adalah hal yang bisa diungkapin sebenarnya kan, as a konten, tapi juga bukan sebagai konten aja, tapi sebagai hal yang bisa menginfluence gitu loh.
Itu sebenarnya KJ ini tentang kenapa sih pengennya cepat married. Nah, itu juga aku nggak kepikiran. Iya, itu lagi. Gue bingung. Anak-anak yang gue ketemuin itu sebelum umur 25 udah kayak, aku galau banget mau ambil gue sendiri. Itu banyak pekerjaan di rumah yang bisa lu kerjain. Kerja dulu, enak aja mikir. Lu pikir nikah enak. 24 jam cuy. Repot. Mereka kira mikir tuh nikah anak. Dan kayaknya ini masalah mereka kebanyakan nonton film Disney. Yang seakan ngasih tahu bahwa they're gonna have happily ever after. Nah, pertanyaannya kenapa Cinderella happily ever after? Karena filmnya cuma 2 jam. Kalau filmnya 2 tahun belum tentu happily ever after. Berantem gara-gara nyuci, berantem gara-gara pel, berantem gara-gara odo satu ada pencet dari tengah, pencet dari belakang. Banyak. Jadi itu kan bisa jadi bahan berantem, cuma nggak pernah dibahas. Dan kayaknya masalah memang tadi aku baru ngepost bahwa sometimes ada seseorang gini, ini percaya atau nggak, ada orang-orang yang kita sudah ngomongnya benar pun mereka masih tetap bisa nangkap yang salah. Kenapa? Karena asumsi mereka, apa yang dipikir mereka sudah terlanjur rusak, udah korslet lah. Korslet itu udah advance. Memang kadang harus diakui, kadang butuh realita hidup yang nampar mereka. Saya selalu ngomong kayak gini, kalau memang firman Tuhan tidak bisa meluk kamu dan bawa kamu kembali jalan benar, realita hidup yang akan nampol kamu. Itu that's just the reality. Kalau kamu nggak bisa ngomong cara pelan, realita hidup akan nampar. Makanya saya kadang sedih ngeliat begitu banyak. Dan banyak, Kak Jenny harus tahu bahwa yang sering curhat ke saya itu perempuan. Yang mereka sering curhat ke saya perempuan, Kak, gimana sih lakinya kayak gini. Padahal katanya mau serius. Saya pikir ya, terus ada yang bilang bahwa mereka ya tapi kita katanya jalanin tapi dia cuekin saya gini-gini. Iya, kenapa nggak dia? Kenapa nggak diomongin dari awal? Maksudnya bahwa kamu maunya apa? Nah, saya ngerasa kadang perempuan ini juga, memang perempuan kadang mentalnya agak jongkok juga. Kayak mentalnya agak mau aja dibegoin gitu, mau aja kayak direndahin, mau aja kamu menelan janji-janji manis gitu maksudnya. Padahal kalau misalnya kau udah telan janji manis dan kamu ada masalah, kamu tinggal tagih janji itu. Kalau mereka nggak bisa memenuhi janjinya, tinggal kamu nggak memenuhi janji, kontraknya diputuskan, nggak usah jadian aja lagi, putus, nggak apa-apa. Emang kayak nggak ada laki lain aja. Nah itu yang bikin gue naik darah juga gitu tuh. Kayak ada yang lain aja sih. Sementara terus nanti dibilang gini, Kak, karena aku terlanjur sayang, lu pikir lirik lagu terlanjur cinta. Iya, nah masalahnya kan gini, saya harus terima kenyataan cinta tidak bisa menyelamatkan pernikahan. Orang-orang yang bercerai adalah orang-orang yang dulu mencintai pasangannya kok. Bullshit. Jadi kayak dari dulu, saya udah setahun 2 tahun ini banyak bicara di Ngegas, tapi pertanyaan saya cuma satu di seluruh Indo. Cuma satu aja yang sampai sekarang mereka jawab. Otak mereka tuh di mana ya gitu. Itu aja pertanyaan saya. Kenapa? Karena ini bukan theological. This is logical. Ini common sense, ini akal budi, hal simple yang kamu tuh sebenarnya kamu mikir, kamu kasar gini, maaf ya dengan segala hormat, kamu ateis agnostik aja, kalau kamu mikir sedikit kamu bisa ngerti. Kalau misalnya kalian udah janji sama-sama tidak bisa dan di tengah nggak bisa ditepatin, diobrolin lagi, kok masih mentok, putus. Kalau dia mohon-mohon, bilang lu kemana aja, gitu maksudnya. Kayak it's just simple things. Yang bisa bilang, dan masalahnya banyak mereka ngerasa seakan-akan tidak ada yang mencintai aku seperti dia lagi. Oh, rendah sekali standarmu. Digituin kamu nggak dicintai seperti kamu. Memang nggak bakal dicintai kamu seperti itu, karena yang datang mencintai kamu nanti lebih dari dia. Nah, dan ini kritik saya buat begitu banyak perempuan dan laki-laki, karena memang gini, banyak laki juga cuma janji di depan, nggak konsisten, nggak komit, dan kadang saya juga ngerasa ada faktor patriarki juga di Indo, yang laki-laki itu langsung dikasih hak tinggi, padahal dia tidak bisa mengelola hak itu. Jadi seakan-akan ini kritik saya nih sama laki-laki di Indo nih ya, apalagi yang bocah-bocah nih. Mereka ini karena mungkin dari kecil tuh dididiknya kayak lebih dibanding perempuan, sehingga laki-laki tuh maunya tuh mimpin dan maunya tuh kayak ngambil keputusan, tidak ngomong sama perempuannya, padahal bisa aja perempuan yang lebih pintar dari dia, bisa aja perempuannya punya pemikiran lebih baik dan nggak diajak ngomong, akhirnya karena gue laki jadi gue akan mutusin, padahal dia gue ngambil keputusan sendiri dia nggak bisa. Ini bagi kalau yang teman-teman dulu
gue rasa mungkin gue kayak gitu juga, tapi semakin lama saya belajar, saya ngerasa kalau didiemin rusak ini. Begitu banyak hati akan hancur, begitu banyak relationship akan hancur, dan ini bisa ngerusak. Makanya kadang saya suka teriakin laki-laki, makanya kadang laki-laki itu kadang ngelihat saya suka kesel juga kali. Udah gitu aja. Oke. Ya itulah kenapa El disebutnya dia punya akademi namanya Ngegas Tapi Sayang ya. Dia bawaannya ngegas gitu loh, tapi bukan berarti kosong gitu loh. Karena itu adalah kata-kata yang penting memang untuk diucapin supaya orang jadi aware dan ya itu sayang lah. Oke. Om Chris, kasih berapa dong Om? Tadi lu dengar dari Jenny, juga lu dengar dari Pastor L gitu loh. Kalau Om Chris sendiri gimana pendapat lo? Yang mana? Pendapat yang mana? Ada banyak tadi. Ya, tadi kan gue bilang tadi pertanyaannya adalah sebenarnya ada banyak hal sebenarnya yang perempuan ada banyak hal yang sebenarnya banyak pria nggak pikirin, tapi perempuan tuh mikirin di bidang itu, dalam hal itu, dan itu sebenarnya bisa dibagi, bisa di-share gitu kan. Nah, kalau tadi malah Kak Jenny sempat share bahwa wah ya memang benar sebenarnya nggak cuma sekedar soal beauty dan juga soal fashion, lu cukup buka mata juga ada banyak hal yang bisa lu omongin gitu loh di dunia sosial. Nah, terus juga El tadi juga bicara tentang tentang kehidupan wanita yang seharusnya nggak cuma bikin sempit lah, itu ya, tapi bikin sempit, ada banyak hal yang bisa lakuin. Nah, kalau dari Om Chris sendiri gimana Om? Itu menarik ini. Saya pikir bahwa don't try to fit in lah, don't try to fit in dalam percakapan yang ada gitu kan, because kita different, karena kita berbeda. Jadi semua hal yang disebutkan, tema-tema disebutkan oleh Kak Jen tadi itu sangat-sangat isu yang sangat menarik gitu kan, kontemporer isu yang sangat menarik. So bagi kawan-kawan gitu kan, bagi kawan-kawan semua, tidak peduli Anda punya followers banyak atau sedikit, it doesn't matter, itu bukan ukurannya. Dan juga mungkin ini, if you try to fit in dan ngikutin arus yang ada, bisa jadi Anda mungkin akan ada banyak follower dan kemudian ada banyak yang applaud gitu kan. Tetapi seberapa orang yang mendengarkan teman-teman mungkin enggak gitu kan. Bertepuk tangan mungkin karena hanya sekedar merasa terhibur. Tetapi become influencers itu ada pemikiran dari kita yang kemudian adding value hidup mereka dan mengubah, menavigasi arah hidup mereka. Itu sebetulnya yang perlu kita komunikasikan. That's why don't try to fit in. Become stronger. Kayak Kak Jenny itu kan become stronger di antara semua. Aku pakai my knowledge gitu kan. Stand up dia di posisi yang tidak memungkinkan gitu. Nggak ada nih, sangat sedikit sarjana S2 gitu kan, perempuan gitu kan, apalagi influencers yang S2 terdidik, well educated itu nggak banyak gitu. Itu bagus, itu di situ sebetulnya bagi teman-teman semua teristimewa. Kita bicara di bulan ini adalah bulan Women in History, bulan perempuan dalam sejarah di bulan ini. Ada banyak begitu contohnya para perempuan yang enggak dalam dunia perjanjian lama dan perjanjian baru yang demikian patriarki, mereka nggak try to fit in. Mereka stand out gitu kan. Mereka become stronger, become smarter, become available gitu, dan juga honorable. Itu yang banyak gitu kan, yang banyak kita ikuti. Rahab gitu kan, dia kan stand out gitu kan, dan menjadi honorable, perempuan yang terhormat namanya dicatat di situ gitu. Ada kesempatan-kesempatan yang teman-teman bisa ambil di sana gitu. Cari apa yang ada di keresahannya dan situ udah gak usah ikut-ikutan yang lagi viral. Percayalah, gak usah ikut-ikutan yang jadi viral. Itu akan hilang begitu gelombang viral hilang. Anda akan tinggal buih-buih di lautan ombak sana gitu kan. But don't try to fit in, but try to stand out. Thank you, Kak. Gila. Chris begitu ngomong loh, langsung serius banget, tapi asik. Benar-benar nancep banget itu. Kita kadang-kadang mikir untuk,
ini lagi ngetrennya ini, makanya gue ikut arusnya ini. Terus nanti lagi berubah lagi, gue ikut berubah lagi. Padahal itu bukan dirinya dia, kalau jadi aja dirinya sendiri. Dan itu penting banget untuk add value dalam dirinya dia, menjadi dirinya sendiri aja dan menyatakan apa yang dalam dirinya dia. Nah, teman-teman, ini udah 1 jam nih kita ngobrol. Aku mau kasih kesempatan buat Kak Jane untuk seorang Jenny Karai untuk kasih encouragement, untuk kasih kata-kata untuk apa ya, teman-teman kita para wanita yang lagi ngikutin acara ini, supaya mereka ini bisa apa ya, bisa kasih value dalam kehidupan mereka, bahwa mereka itu bisa jadi seorang influencer dalam kehidupan mereka. Karena tadi kita juga udah ngobrol bahwa influencer itu nggak tentukan dari jumlah berapa banyak followers, tapi kita bisa lakukan sesuatu sebetulnya. Oke Kak, boleh Kak share sesuatu Kak sama mereka? Oke, dear ladies yang akan sedang menonton acara ini, saya Jenny Karai, saya pengen banget untuk teman-teman melihat ke dalam diri sendiri. Kita tuh semuanya mau dibatasi. Perempuan jangan terlalu tinggi, nanti jodohnya gini. Hei, gua lagi nolak banyak cowok yang datang cuy. Terus dibilang, perempuan jangan nanti sampai posisinya tinggi gini, nanti gini. Hello, itu kan semuanya banyak anggapan orang. Bukan yang Tuhan mau sama kamu. Ingat, yang terpenting apa yang Tuhan mau sama kamu, bukan yang orang society ngomong sama kamu. Dan berikutnya adalah itu, jangan ikut-ikut. Mulai dari apa yang kita punya, apa yang seperti yang Karabel jadi bilang dari keresahan. Kalau saya mulai dari knowledge saya mulai dari kekuatan saya mulai dari apa yang bisa saya bagikan. Jangan mulai dari hal-hal yang, aduh itu lagi keren ya, lagi tren ini, ikut ini, aduh itu nanti rempong, nanti kita semua hilang seperti kata Kak Kris tadi, kita akan hilang di buih-buih lautan biru. Dan kalau untuk saya pribadi, untuk semua wanita, udah saatnya kok kita jangan ngikut apa kata orang, tapi apa yang kita mau. Hidup itu cuma sekali loh. Kalau Tuhan kasih karunia, mungkin kamu bisa hidup 2 kali. Tapi sekali lagi, hidup cuma sekali. Generally. Jadi gunakan itu untuk memberikan legacy. Bukan memberikan teladan untuk nanti generasi berikutnya bahwa kamu harus ngikut kata orang. Tapi kamu harus stand up dengan apa yang Tuhan mau untuk kamu. Karena Tuhan ciptakan perempuan itu bukan cuma sebagai pelengkap loh. Tuhan ciptakan perempuan juga cuma bukan sebagai aksesoris. Tapi selalu ada panggilan signifikan di setiap perempuan di seluruh dunia ini, bahkan di setiap perempuan yang nonton acara ini, yang harus digenapi dalam hidupnya kamu. Dan itu sebenarnya yang harus dikejar. Begitu, Kakak. Thank you Kak Jenny, thank you banget. Luar biasa banget hari ini. Gila. Gua sih honestly ya, gue dapat banyak insight dari apa yang jadi topik kita hari ini, dari Kak Jenny Karai, dari Om Chris, El, sama Randy. Thank you banget Kak Jenny udah bareng-bareng sama kita hari ini untuk share value, untuk kita nggak cuma sekedar adding numbers, tapi add value dalam kehidupan kita. That's the most important thing. Oke, thank you banget El, udah bareng-bareng sama kita hari ini. Thank you semua ya. Thank you Kak Jen. Thank you Kak Di Jayapura. Nantikan aku di Jayapura. Akan kujemput di bandara. Oke, thank you juga banget Brandy. Oke, guys, thank you banget udah kalian semua yang udah lihat acara ini. Dan tadi penting banget apa yang kita udah dengar juga sama-sama. Semoga apa yang kita bagi sore hari ini itu juga bisa menambah satu nilai lagi dalam kehidupan kamu, bahwa ini bukan sekedar angka, tapi juga ini sekedar menambah nilai juga buat kehidupan kita untuk jadi orang yang bisa memberikan pengaruh ke orang lain. Thank you banget, kita ketemu lagi di Selasa depan, di Selasa Berbagi di Pijar TV. Pijar TV, terang bagi Indonesia.